Halo Sobat Fakta, hari ini kita bahas salah satu fakta menarik dari Piala AFF U23 2025. Tahu nggak, Johor Darul Taksim jadi raja sepak bola Malaysia bukan cuma mendominasi Liga Super Malaysia, tapi juga jadi pabrik pemain muda untuk timnas Malaysia U23. Bayangin, dari 23 nama skuad Harimau Malaysia U23, 10 diantaranya lahir dari sistem JDT mulai dari kiper, bek, gelandang, sampai striker. Ini jadi bukti kalau JDT serius membangun fondasi masa depan sepak bola Malaysia. Yuk, kita kenalan lebih dekat dengan 10 pemain JDT yang sekarang berjuang di Piala AFF U23 ke 2025. 1. Zulhilmi Syarani, penjaga gawang masa depan. Nama pertama, Zulhilmi Syarani. Kiper berusia 21 tahun ini punya tinggi 178 cm, refleks cekatan, dan mental cukup matang meski usianya masih muda. Zulhilmi jati andalan JDT ketiga Akademi Alit JDT dan mulai sering dibawa latihan bersama tim senior. Banyak yang bilang, dia bisa jadi penerus Farizal Marlias, legenda hidup JDT di bawah Mistar. 2. Haziq Aiman, kiper pelapis yang siap bersaing. Masih di sektor penjaga gawang, Malaysia U23 bawa Haziq Aiman, 20 tahun. Haziq punya karakter kiper modern, berani main sweeper kiper, nyaman membangun serangan dari bawah. Dia ditempa di JDT 3 jadi partner latihan Zulhilmi, dan kini sama-sama memperkuat timnas. 3. Alif Ahmad, tembok muda di lini belakang. Beranjak ke lini belakang, ada Alif Ahmad. Bek tangguh ini lahir 9 Oktober tahun 2003, masih 22 tahun, tapi sudah rutin tampil untuk JDT kedua di Liga Premier Malaysia. Posturnya kokoh, duel udara kuat, plus punya kemampuan membaca pergerakan lawan dengan cerdas. 4. Faris Danish, bek belia, penuh potensi masih di posisi bek. Malaysia U23 punya Faris Danish, si anak ajaib. Baru 19 tahun, Faris sudah menembus skuad JDT muda. Musim ini, dia sering dipasang sebagai bek kanan, tapi juga piawai main di posisi bek tengah jika dibutuhkan. Namanya mulai naik di turnamen junior ASEAN. 5. Syafizan Arsyad, andalan di sektor bek kiri. Posisi bek kiri dipercayakan pada Syafizan Arsyad, 19 tahun. Syafizan punya kecepatan eksplosif dan stamina luar biasa. Di JDT 3 dia sering diplot jadi wingback modern, mendukung serangan lewat overlap cepat. Fans Malaysia berharap Syafizan bisa jadi penerus ikon bek kiri mereka, Lavere Bin Ong. 6. Danish Hakimi, playmaker muda yang haus bukti bergeser ke lini tengah. Malaysia U23 punya Danish Hakimi. Lahir 6 Januari tahun 2005, baru 20 tahun, Danish sudah dipercaya jadi pengatur tempo di JDT muda. Visi bermainnya di atas rata-rata, distribusi bola rapi, dan berani duel di lapangan tengah. 7. Aizhar Hadi, sang pemenang sejak dini. Aizhar Hadi bukan sekadar pemain muda biasa. Lahir 4 September tahun 2003, dia sudah koleksi 2 trofi prestisius, Malaysia Cup 2025 bersama JDT, dan Piala AFF U19 2022 bersama Malaysia U19. Posisinya gelandang box-to-box, pekerja keras yang siap menembus kotak penalti lawan. 8. Aiman Danish, penyimbang lini tengah. Satu lagi motor lini tengah, Aiman Danish. Masih 21 tahun, Aiman punya gaya main elegan, tenang, dan punya akurasi umpan tinggi. Dia diplot jadi alternatif playmaker jika Danish Hakimi perlu rehat. Duet Aiman dan Aizhar bisa jadi kunci Malaysia membongkar pertahanan lawan. 9. Ziyaedi Al-Bashir, talenta eksotis di sektor tengah. Nama Ziyaedi Al-Bashir makin menarik fans Malaysia. Berasal dari keluarga berdarah campuran, Ziyaedi 21 tahun, punya postur proporsional, teknik lumayan halus. Di JDT 2 dia sering dimainkan sebagai gelandang serang, juga bisa digeser jadi penyerang lubang second striker. Danish Syamar, senjata rahasia di lini depan terakhir. Di sektor penyerang, ada Danish Syamar. Lahir 8 Juli tahun 2004, Syamar bisa main sebagai striker tengah atau winger kiri. Kecepatan dan insting golnya diharapkan bisa membantu Malaysia U23 bangkit, apalagi mereka sempat kalah 0-2 dari Filipina U23 di laga perdana Grup A. JDT mesin produksi pemain muda Malaysia sekilas,
kehadiran 10 pemain JDT di skuad Malaysia U23 ini adalah buah revolusi JDT sejak 1 dekade terakhir. Johor Darul Takzim bukan cuma juara Liga Malaysia, tapi juga membangun akademi modern, mendatangkan pelatih asing, dan membekali pemain muda dengan fasilitas setara Eropa. Tantangan berat di Piala AFF U23 2025 sayangnya, skuad Harimau Muda harus segera bangkit. Kekalahan 0-2 dari Filipina di laga perdana bikin posisi mereka di ujung tanduk. Apalagi, mereka akan menghadapi Brunei dan tuan rumah Indonesia lawan yang di atas kertas lebih diunggulkan. Andai gagal lolos fase grup, pembinaan JDT tetap dipuji. Tapi generasi emas Harimau Selatan tentu perlu waktu lebih untuk membuktikan diri. Nah Sobat Fakta, itulah dia 10 pemain timnas Malaysia U23 yang lahir dari rahim Johor Darul Takzim. Gimana menurut kalian? Apakah generasi Harimau Selatan ini bisa bikin kejutan? Atau Garuda Muda bakal tetap perkasa di kandang sendiri? Tulis pendapat kalian di komentar, subscribe Check Update, dan sampai jumpa di cerita sepak bola Asia Tenggara berikutnya.